Shalom semuanya, bagi kalian yang belum punya gereja tetap maupun komunitas yang tetap, bisa join bersama dengan kami ya di @mycommunity. Langsung saja follow di Instagram dan juga nomor WA yang ada di sini semua. Oke? Thank you, God bless you. Shalom semuanya, kita kembali lagi di live service kita. Hari ini saya ingin berbicara tentang orang yang patut diperjuangkan. Karena banyak sekali orang-orang muda di luar sana yang dia suka dengan seseorang, tapi dia lupa bahwa ada orang yang memang patut diperjuangkan, ada yang tidak. Nah, mari kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Daud. Ya, kita baca ya, atau kita buka di 2 Samuel pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-16. Nanti kita akan ada lompat dalam ayat ya. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Nah, kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, ini Mikal ini adalah orang yang sangat diperjuangkan oleh Daud. Karena pada saat dia ingin mendapatkan Mikal ini, anaknya Saul, dia harus membunuh orang itu sampai 100. Dan mengambil kulit katannya. Sampai 100 loh, bayangkan. Bahkan sebelum genap waktunya, dia sudah melakukannya. Bahkan lebih dari yang diminta oleh Saul, yaitu sampai 200. Nah, dan bukan hanya begitu saja, Mikal ini malah diberikan kepada orang lain. Coba bayangin deh, kalau kalian yang anak-anak muda deh, kalian sudah berjuang untuk orang yang kalian sayangi, tiba-tiba malah nggak jadi, malah dikasih ke orang lain, gitu. Dan apalagi sebenarnya Mikal ini memang sayang sama Daud, karena ada tertulis juga bahwa Mikal itu jatuh cinta, dia sangat cinta dengan Daud. Nah, coba teman-teman bayangin, kamu sudah berjuang dengan orang yang kamu sayangi, tetapi malah tidak diberikan. Nah, kadang-kadang kalau kita pengen memperjuangkan seseorang, memang kita harus bisa menguji dulu. Mencari seseorang pasangan yang tepat itu tidak mudah. Maka daripada itu, jangan sampai teman-teman semua mempunyai standar yang rendah. Supaya nanti ketika Tuhan kasih seseorang yang pas untuk kamu, maka kamu bisa melihat mana yang dari Tuhan, mana yang tidak. Saya tidak mengatakan bahwa sudah pasti dari Tuhan itu pasti sempurna, pasti dia itu orangnya jago doa, berbahasa lidah, dia bisa masak, dia bisa menjadi businesswoman atau dan lain sebagainya. Tidak loh ya. Sebelum-sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah kasih tahu bahwa kita harus sepadan, menjadi penolong. Tapi yang saya maksudkan adalah di mana kalian punya chemistry dengan luar biasa, dengan baik lah minimal. Dan kalau kita lihat dengan baik juga, Mikal ini yang tadinya dia jatuh cinta, dengan sangat cinta dengan Daud, tiba-tiba dia memandang rendah. Dia memandang rendah Daud dalam hatinya, yang artinya pada saat ini memang, yang artinya pada saat zamannya Daud itu memang sedang menari-nari dan dia itu tidak peduli dengan apa kata orang, yang penting Tuhan saya senang. Nah, inilah seseorang sebelum dia mencintai seorang wanita atau laki-laki yang dia sukai, dia harus memegang teguh tentang Tuhan Yesus. Dia harus tahu bahwa prioritas pertama adalah Tuhan Yesus. Sekalipun kamu memperjuangkan seseorang dan kamu mendapatkannya, tapi bukan berarti dia pasti atau fix itu kamu akan berjalan dengan mulus. Belum tentu. Makanya perlu diuji. Makanya jangan sampai langsung tiba-tiba kamu langsung mengklaim bahwa dia adalah istri kamu, bahwa dia itu adalah yang terakhir. Padahal kalau kita lihat dengan baik, tidak sedikit orang yang mengatakan aku cinta padamu, tapi ketika dia punya masalah, dia malah meninggalkannya, malah putus. Nah, mari kita belajar supaya kita harus bisa berkomitmen juga, ya, dalam hal memperjuangkan seseorang. Kalau kita lihat yang kita perjuangkan ini sungguh-sungguh benar,
tetaplah berjuang dan jangan pernah menyerah. Nah, contohnya seperti apa? Yang pertama, seperti yang kita lihat bahwa Mikal ini pertama jatuh cinta kepada Daud. Tapi dia tidak cinta kepada sifatnya dia yang mencintai Tuhan. Berarti dia dengan otomatis tidak mencintai Tuhan Yesus. Nah, kita harus lihat, apakah yang orang yang kita perjuangkan ini itu cinta Tuhan? Kita harus lihat, apakah orang yang kita perjuangkan ini sungguh mau untuk berkomitmen dalam bertumbuh dalam Kristus secara bersamaan. Yang artinya nggak hanya Kristen-Kristen saja. Bukan berarti saya udah dapat pacar Kristen, bukan berarti sesudah dapat pacar Kristen kamu pasti langgeng saja, tidak. Kamu tetap memperjuangkan hubungan kamu. Karena yang lebih sulit itu adalah mempertahankan hubungan daripada mendapatkan seseorang. Mempertahankan itu lebih sulit daripada kamu berjuang untuk mendapatkan dia. Wah, bergebu-gebu, Tuhan, saya ingin dia menjadi istri saya. Saya ingin sekali supaya saya menjadi pasangannya. Suatu saat kamu akan mendapatkannya. Tapi nanti yang lebih sulit lagi adalah kamu mempertahankan hubungan kamu. Itu lebih sulit lagi. Dan yang lebih sulit lagi apa? Ketika kamu menikah nanti. Kalau itu sudah tidak bisa berbalik arah. Malah ada orang yang saya pernah dengar bahwa dia sangat-sangat muak dengan pasangannya yang sudah menikah. Yang jelas pasti lebih tua dari saya. Bahwa saya menyesal dengan orang ini. Dia akan merasa muak dan mengatakan, kalau tahu gini, aku tidak akan menikah dengan dia. Karena dulu dikasih tahu, susah. Makanya kalau teman-teman semua, kalau mau memperjuangkan seseorang, lihatlah. Buka telinga. Buka telingamu. Supaya kamu punya teman-teman, ya kan? Khususnya kalau kamu ada di dalam komsel atau sel group, bisa juga curhat kepada teman-teman seiman, atau kepada gembala atau kepada kakak rohani kamu. Kamu bisa curhat kepada dia. Karena dia yang bisa melihat kamu itu jadi apa. Bahkan teman-teman seiman kamu, saudara-saudara seiman, bisa melihat orang ini cocok gak buat kamu, orang ini cocok gak bisa diperjuangkan. Karena dari situlah kita belajar untuk bagaimana kita bisa bertahan di dalam Tuhan. Supaya nanti sekalipun seandainya kalau kita tidak mendapatkan dia, yang kita perjuangkan itu seperti sia-sia saja. Tapi tetap Tuhan akan memperhitungkan juga dan akan diberikan yang baru kalau kamu menuruti firman-Nya. Yang artinya orang yang menyembah Yesus, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu tidak akan pernah kecewa. Selama dia ada di jalannya Tuhan, jangan pernah takut. Karena Tuhan pasti akan memberikan kebutuhannya. Kalau keinginan saja Tuhan bisa kasih, apalagi kebutuhan. Tapi yang jelas ini yang saya maksudkan. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta mendenedi. Dia sedang melayani Tuhan. Sedang berdoa. Ketika kamu memprioritaskan Tuhan atas segalanya, coba perhatikan. Apakah gebetan kamu atau pasangan kamu ini yang kamu sudah perjuangkan, sudah dapat, dia mau terima nggak kalau kamu sayang sama Tuhan kamu? Dengan cara apa? Kamu lebih memilih dulu saat teduh dulu. Memilih untuk melayani Tuhan dulu. Melayani Tuhan dalam artinya kamu di dalam gereja atau menolong keluarga kamu dan lain sebagainya. Nah, kamu bisa lihat, dia patut diperjuangkan nggak? Patut nggak dia diperjuangkan? Ini bukan hanya orang yang single saja, tapi ini orang yang sudah menikah atau orang yang masih pacaran. Karena yang masih pacaran itu kan masih masa-masa juga bisa putus. Karena kalau dalam Yesus itu pernikahan itu tidak boleh cerai. Makanya kalau pada saat pacaran bisa juga untuk mundur, tapi jangan maju mundur. Kalau ganti-ganti pasangan ya berarti ada yang salah dengan orang itu. Nah, mari kita lihat respon Daud ya. Mari kita lihat, kita lompat di ayatnya yang ke-20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada sesi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini.
seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Nah, kalau kita lihat di sini ada tanda seru yang artinya Mikal tuh nggak suka, marah-marah. Kenapa kamu mau disamain sama perempuan-perempuan yang lain? Ngapain? Ngapain kamu kok melayani Tuhan kamu sampai kayak gitu? Nggak usah lah. Ingat, kamu itu ganteng. Kalau di gereja tuh nggak usah lompat-lompat. Di gereja tuh jaim aja. Rambutnya itu yang kamu udah ganteng, udah bagus, kamu jadi berantakan. Atau mungkin cowoknya ngomong sama yang cewek, kamu ngapain lompat-lompat? Lihat tuh, kamu punya skincare, kamu punya make upnya, akhirnya lentur semua. Ngapain? Nah ini nih, seperti itulah di zaman sekarang. Nah patut nggak Mikal ini diperjuangkan? Saya yakin tidak. Kalau seandainya Daud tahu bahwa Mikal seperti ini, mungkin Daud tidak akan memperjuangkan dia. Karena respon Daud ini benar. Respon Daud ini apa? Ayatnya yang ke-21. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dengan segenap keluarganya untuk menunjukkan aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni Israel. Di hadapan Tuhan, aku menari-nari, yang artinya apa? Artinya saya menjadi raja Israel untuk menggantikan papamu. Itu karena Tuhan. Masa saya malu-malu? Nah, kita baca lagi di ayat 22-nya. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah. Tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Yang artinya apa? Daud tidak memandang wanita yang dia cintai. Dia lebih memandang Tuhan daripada wanita yang dicintai. Bukan berarti dia jahat. Ingatlah ketika kamu mempunyai pasangan hidup, ketika dia lebih memilih untuk berdoa dulu, ketika dia untuk mengatakan stop. Mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bukan berarti dia fanatik, bukan berarti dia itu sok suci, tapi dia pengen sekali supaya kamu dengan dia berada di jalan Tuhan sampai akhir hidupmu. Yang kayak gini harus diperjuangkan. Jangan seperti Mikal. Mikal ini kan hanya pengen, apa ya, kalau menurut saya tuh Mikal itu pengen hanya tertarik dengan Daud itu kan karena dia keren. Karena Mikal menyukai Daud itu pada saat Daud itu menang perang. Sesudah dia membunuh Goliat, pasti sudah banyak orang yang suka dengan Daud. Wow. Coba kalau seandainya Daud, dia tidak melihat, atau dia masih miskin, masih belum membunuh Goliat, adakah Mikal mengenalnya? Tidak sama sekali. Makanya kita perlu belajar dari Daud bahwa yang kita perjuangkan itu siapa dulu. Tidak peduli secantik apapun itu wanita, tidak peduli seganteng apapun itu laki-laki, tidak peduli dia sekaya apapun. Kalau dia tidak mencintai Tuhan, dia tidak patut untuk diperjuangkan. Karena pasti ujung-ujungnya akan kedagingan. Pasti ujung-ujungnya bisa putus. Kalaupun nggak putus, pasti pernikahannya bakal susah. Pasti pernikahannya itu nggak akan bisa bahagia. Kamu bisa kaya, kamu bisa banyak uang, tapi belum tentu anak kamu bisa mengelola. Tunggu nanti, kalau kamu punya anak kamu tidak bisa mengelola, nanti perusahaan kamu yang kamu agung-agungkan itu akan jatuh dalam satu hari. Karena sudah salah memperjuangkan dari awal. Maka daripada itu, kamu yang laki-laki jangan pernah salah untuk mencari wanita. Saya akan kasih poinnya. Orang yang patut diperjuangkan, yang pertama, dia mencintai Tuhan. Itu udah pasti, itu udah harga mati. Tolak ukurnya apa? Kamu lihat buahnya. Ketika dia hari Minggu ke gereja nggak? Meluangkan waktu nggak untuk Tuhan? Baca firman-Nya, berdoa. Saya bukan bilang berarti dia berdoa sampai 2 jam, 3 jam, baca Alkitab 20 pasal. No. Setidaknya dia tahu untuk apa dia hidup. Dan untuk apa
dia diciptakan oleh Tuhan. Perjuangkan itu. Jangan sia-siakan orang yang seperti itu. Jarang, percayalah. Kalau tidak ada di sekelilingmu, kamu harus menjadi orang yang kayak gitu. Dan percayalah, banyak yang akan mengejar kamu. Tapi jangan sampai sombong. Udah banyak yang mengejar, semua diiyakan. Jangan. Kamu harus punya kualitas. Karena Tuhan memilih satu orang untuk menjadi pasangan kamu. Bukan 2, 3, atau 4, atau lebih. Jadi perlu perjuangkan. Dan yang pastinya orang-orang yang seperti ini pasti ada kelemahan juga. Jadi jangan sampai mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi. Pasti ada. Pasti dia ada punya kekurangan. Tapi setidak-tidaknya dia mengerti untuk apa dia hidup. Dia tahu tujuannya mau kemana. Dan dia tahu harus apa di dalam hidup ini. Pertama, dia cinta Tuhan. Yang kedua, dia punya visi. Kalau dia punya visi, sayang atau baby atau apa namanya, aku punya ini begini, gini. Dan kamu lihat, oh berarti kita sama visinya. Atau setidak-tidaknya mempunyai visi yang bisa saling melengkapi. Teruskan perjuangan orang-orang seperti ini. Bisa dilihat dari dia punya pertemanan, dari cara ngomongnya, tutur katanya. Bisa kita lihat. Perjuangkan orang yang seperti ini. Tapi sekali lagi, pasti orang yang seperti ini juga punya kelemahan. Jadi jangan sampai punya ekspektasi terlalu tinggi. Gitu. Maunya yang ganteng, yang perutnya six-pack. Ya kan? Bukannya berarti jangan punya semuanya itu harus diiyakan, bukan. Yang saya maksudkan setidaknya punya kualitas yang pas sesuai dengan dirimu. Gitu. Harus sesuai dengan ekspektasinya diri kita itu jangan terlalu tinggi lah intinya. Gitu. Karena pasti Tuhan akan memberikan jodoh itu ada di kalangan kita. Gitu loh. Yang bisa kita jangkau. Gak bisa sampai ke, misalnya pergi ke negara mana. Ya kan? Pergi ke Jepang, Korea, atau di mana lah. Gak bisa. Itu terlalu jauh. Kalaupun ada itu cuma 1-2 lah. Bisa dihitung dengan jari gitu. Gak bisa gitu, aku pengen banget ya sama cowok Korea. Aku pengen banget ya sama cewek Korea. Aku pengen banget sama cewek Jepang. Aku pengen banget ya begini-gini dan begitu. Dia tidak lihat memandang dirinya. Hey, sekali-sekali kalau ada yang suka ya, kalau kamu suka dengan cowok yang seperti cowok kayak gitu, tinggal dituel aja. Hey, ngaca. Gitu. Kalau yang cewek mungkin bilangnya mikir lah ya. Ada yang suka, kenapa maunya jauh. Gitu ya. Oke? Dan yang ketiga, dia bertanggung jawab. Ya. Tidak peduli dia itu lagi ngedown, bad mood atau apa. Dia tetap mau bertanggung jawab atas hidupnya. Dia tetap mau menjalankan visinya. Dia tetap mau mencintai Tuhan. Sekalipun dia memang ngedown atau mungkin dia pernah bolong baca Alkitab atau apa. Tapi setidak-tidaknya dia tahu dia harus bertanggung jawab dan dia akan bangkit lagi. Mari semua kita berdoa. Terima kasih Bapak yang kudus buat hari ini. Hamba berdoa bahwa setiap mereka yang sedang memperjuangkan seseorang. Bapak biarlah mereka yang pada hari ini sedang memperjuangkan setiap dari mereka punya pasangan atau gebetan, Tuhan tolong supaya kalau memang itu jodohnya ya Tuhan, Engkau yang bukakan semuanya Tuhan Yesus. Dan biarlah sebelum mereka memperjuangkan seseorang, mereka bisa melihat apakah orang ini patut atau layak diperjuangkannya Bapak. Jangan seperti Mikal ya Bapak, yang Daud sudah sangat berjuang, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk Mikal ini. Tapi pada akhirnya dia mengecewakan Daud. Hamba berdoa ya Bapak buat setiap mereka supaya bisa mencelikkan mata mereka. Dan biarlah mereka juga membuka telinga mereka supaya ada orang-orang yang Kau kirim. Mereka mau mendengarkan mana yang patut diperjuangkan, mana yang tidak. Supaya namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang kudus, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya and God bless you.